Bismillahirrahmanirrahim. Kisah dua raja tirani di kalangan mayoritas Jazirah Arab menjadi bumbu tersendiri di kalangan umat Islam sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana tidak, perseteruan antara Raja Abraha dan Raja Himyari, khususnya yang terjadi pada abad ke-6 Masehi, adalah bagian terpenting dari sejarah-sejarah kerajaan di Jazirah Arab. Secara umum, kisah ini seringkali dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang paling populer dalam sejarah keislaman, yaitu serangan Abraha terhadap Ka'bah di kota Mekkah yang sering disebut-sebut sebagai Perang Gajah. Namun bukan Perang Gajah yang kami bahas dalam video kali ini, melainkan perseteruan antara Raja Abraha dengan Kerajaan Himyari yang dikenal dengan Perseteruan Abadi. Seperti apa kisahnya? Simak videonya berikut ini. Pada abad ke-6 Masehi, wilayah di Yaman termasuk Kerajaan Himyar yang berada di bawah pengaruh dan kekuasaan Kerajaan Aksum yang terletak di Ethiopia, sekarang bagian dari Eritrea dan Ethiopia. Kerajaan Aksum adalah salah satu kerajaan yang paling besar dan kuat di Afrika Timur pada masa itu, dan pengaruhnya mencakup sebagian besar wilayah Arab Selatan. Adapun Abraha adalah seorang pejabat Aksum yang ditugaskan untuk mengatur wilayah Yaman oleh penguasa Aksum. Abraha adalah seorang Kristiani yang sangat berambisi untuk memperluas pengaruh kerajaan Aksum di Jazirah Arab. Untuk itu, ia membangun sebuah gereja yang besar yang disebut dengan Al-Qulais di Sana'ah, ibu kota Yaman, yang menjadi simbol kekuasaan Kristen di wilayah tersebut. Pemilik nama lengkap Abraha bin Al-Aswad Al-Habasyi adalah seorang raja dari negeri Habasyah atau Ethiopia sekarang yang terkenal dalam sejarah Islam. Abraha berharap agar orang-orang Arab mengunjungi gereja ini untuk berziarah, menggantikan Ka'bah di kota Mekkah yang sudah lama menjadi pusat keagamaan dan peradaban bagi banyak suku Arab yang memeluk agama politeisme. Alasan Abraha ini mencaplok tanah Mekkah karena di atasnya berdiri kokoh Baitullah yang sejak Nabi Ibrahim puluhan bahkan ratusan orang pernah mengunjunginya. Tujuan utama dari niat Abraha adalah jika tanah bakal dimiliki, maka ia akan menaikkan pajak sekian persen bagi siapa saja yang mau berkunjung ke kota Mekkah. Maka Abraha sangat berhasrat ingin memiliki Mekkah di bawah kekuasaannya, hingga pada akhirnya meletuslah dan meluaslah peristiwa Perang Gajah di era kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang Arab semakin menolak kehadiran gereja Al-Qulais yang menginginkan agar Ka'bah tetap menjadi pusat keagamaan di kota mereka, Abraha memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih drastis. Dia merencanakan serangan besar di Mekkah untuk menghancurkan Ka'bah dan mengalihkan seluruh perhatian orang-orang Arab ke gereja Al-Qulais di Sana'ah. Abraha mengumpulkan pasukan yang sangat besar yang termasuk gajah-gajah yang besar sebagai bagian dari kekuatan militernya. Dalam sejarah Islam, peristiwa ini dikenal dengan nama Perang Gajah. Abraha memimpin pasukannya yang sangat kuat untuk menyerang Mekkah dan menghancurkan Ka'bah. Namun menurut kisah dalam sejarah Islam, serangan ini tidak berjalan lancar. Ketika pasukan Abraha mendekati kota Mekkah, mereka menghadapi perlawanan dari kekuatan ilahi. Konon, pasukan Abraha dihancurkan oleh pasukan burung-burung yang membawa batu dari neraka yang dikenal dengan sebutan ababil, melemparkan batu-batu kepada pasukan Abraha yang menggagalkan serangan mereka. Abraha dan pasukannya dihancurkan dan serangan mereka gagal total. Ketika orang-orang Arab menolak kehadiran gereja Al-Qulais dan menginginkan agar Ka'bah tetap menjadi pusat keagamaan mereka, perlu sahabat muslim ketahui bahwa Raja Abraha di samping seorang raja yang disegani juga sebagai ahli ekonomi pada masa emasnya. Maka tak heran semua yang ada di benaknya adalah urusan duniawi dan mata uang. Tak berhasil memiliki Ka'bah karena dibendung oleh ribuan burung ababil yang membawa bara api dari neraka. Gajah-gajah yang dikendarai oleh pasukan Abraha dan militernya harus pulang dengan mata gajah tinggal satu. Dengan membangun gereja besar Al-Qulais, Abraha berharap agar orang-orang Arab mulai berziarah ke Sana'ah, bukan lagi ke Ka'bah yang ada di kota Mekkah yang selama ini menjadi tempat suci bagi suku-suku Arab. Tindakan ini menunjukkan ambisi Abraha untuk memusatkan perhatian agamanya dan memperkenalkan agama Kristiani sebagai agama utama di seluruh Jazirah Arab. Namun rencana Abraha ini mendapat penolakan dari orang-orang Arab sebagai bentuk perlawanan. Seorang Arab dari suku Khuza'ah
yang tidak puas dengan keberadaan gereja tersebut mengotori gereja Al-Qulaisy. Tindakan ini semakin memicu kemarahan Abraha yang merasa dihina. Pada masa itu, wilayah Zaman berada di wilayah kekuasaan Raja Yazid bin Al-Muhallab, seorang penguasa Himyari yang mendukung pemerintahan Abraha. Raja Himyari ini dianggap sebagai sekutu dari Abraha. Namun hubungan antara mereka mulai memburuk. Abraha yang merasa dirinya lebih berkuasa dan lebih ambisius mulai berusaha memperkuat pengaruhnya di wilayah tersebut dan memandang Raja Himyar sebagai hambatan bagi ambisinya. Abraha terus berusaha untuk mengambil kendali penuh atas wilayah Yaman dan memperluas kekuasaan kerajaan Himyar yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Himyar yang lebih luas. Abraha berusaha untuk mengambil kendali penuh atas wilayah Yaman dan memperluas kekuasaan kerajaan Himyar yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Himyar yang lebih lemah dan terjebak dalam pertarungan kekuasaan internal. Meskipun kerajaan Himyar berada di bawah kekuasaan Aksum, ketegangan antara Abraha dan raja-raja lokal dari Himyar semakin meningkat. Perseteruan antara Raja Abraha dan Raja Himyar, meskipun terjadi dalam konteks politik dan kekuasaan, lebih menonjol dalam sejarah karena peran Abraha yang ingin mengubah ajaran, agama dan ziarah dari Jazirah Arab, serta akibat dari serangan yang gagal ke Mekah. Kegagalan serangan ini menjadi peristiwa penting dalam sejarah keislaman dan kisah-kisah pada masa terlampau, terutama karena dianggap sebagai mukjizat yang melindungi Ka'bah. Kejadian ini yang terjadi pada tahun 570 Masehi, tahun yang dikenal dengan tahun gajah, menjadi tanda bahwa ada kekuatan lebih besar yang melindungi tempat suci umat Islam, yakni Ka'bah, yang munculnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat-malaikat yang diutus melalui burung ababil. Ini juga sering dikaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diperkirakan terjadi pada tahun yang sama dan dianggap sebagai tanda-tanda awal dari masa depan Islam, yakni Perang Gajah. Setelah kegagalan serangan ke Mekah, Abraha kembali ke Yaman, namun ia akhirnya meninggal tidak lama setelah kejadian tersebut. Kerajaan Aksum sendiri pun mulai mengalami penurunan, baik karena faktor internal maupun karena faktor eksternal, dan pengaruhnya di Jazirah Arab berkurang. Abraha dan para pasukan militernya tidak pernah kembali ke kekuatannya semula, yakni di Yaman, dan Yaman akhirnya jatuh ke tangan kekuatan lokal lainnya. Kerajaan Aksum pada masa itu adalah salah satu kerajaan besar, memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang cukup signifikan. Abraha diangkat menjadi gubernur di wilayah Yaman yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Aksum. Sebagai gubernur, Abraha merasa perlu untuk menegakkan otoritas Aksum di wilayah ini dan juga memperkenalkan agama Kristen sebagai agama utama di wilayah tersebut. Salah satu langkah yang diambilnya untuk memperkuat pengaruh Kristen adalah dengan membangun sebuah gereja besar di sebuah kota di Sanaa yang dikenal dengan sebutan nama gereja Al-Qulaisy. Mendengar tentang penghinaan terhadap gereja Al-Qulaisy, Abraha merasa sangat tersinggung. Ia memandang tindakan ini sebagai penghinaan terhadap rencananya dan kekuasaannya, serta sebagai tindakan terhadap otoritas Aksum di wilayah tersebut. Sebagai balasan, Abraha memutuskan untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah dengan tujuan untuk mengakhiri dominasi simbolik Ka'bah sebagai pusat ziarah dan menggantinya dengan gereja di Sanaa, yakni Al-Qulaisy. Pada saat itu, wilayah Himyar yang juga berada di Yaman merupakan kerajaan yang memiliki hubungan dengan kerajaan Aksum sebagai penghalang bagi ambisi pribadinya untuk menguasai Yaman sepenuhnya. Kerajaan Aksum atau kerajaan Aksumid adalah kerajaan kuno yang sangat berpengaruh di Horn of Africa, wilayah tanduk Afrika, mencakup bagian utara Ethiopia dan Eritrea modern. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar dalam bidang perdagangan, agama dan politik pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Adapun pendiri kerajaan Aksum tradisionalnya dikenal sebagai Menelik, dalam legenda yang dipercaya sebagai anak dari Ratu Sheba dan Raja Salomo dari Israel. Namun dalam catatan sejarah yang lebih pasti, raja pertama yang sering dikaitkan dengan pendirian kerajaan ini adalah Izana, yang memerintah pada masa kejayaan Aksum. Izana adalah raja terkenal karena memperkenalkan agama Kristen di kota Aksum, menjadikannya sebagai agama negara pada abad ke-4 Masehi, dan meletakkan dasar bagi Aksum sebagai salah satu kerajaan Kristen pertama di dunia.
Abraha adalah seorang gubernur dari kerajaan Aksum yang ditugaskan untuk mengatur wilayah di Yaman, yang pada waktu itu berada di wilayah kekuasaan Aksum. Meskipun Abraha berasal dari Aksum, ia tidak dianggap sebagai pendiri kerajaan tersebut, melainkan lebih sebagai penguasa atau gubernur yang memiliki ambisi pribadi untuk memperkuat kekuasaan Aksum dan memperkenalkan agama Kristen di kota Yaman. Ia terkenal karena peristiwa Perang Gajah, di mana ia berusaha menyerang Ka'bah di kota Mekkah pada tahun 570 Masehi. Namun serangannya digagalkan setelah pasukannya dihancurkan oleh pasukan burung ababil dan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus perbaharui keimanan dan keislaman Anda melalui channel ini. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat dan menambah wawasan khazanah keilmuan dan wisata keimanan Anda. Berikan komentar Anda tentang perseteruan dua kerajaan Himyar yang memperebutkan kekuasaan di tanah Jazirah Arab di kolom komentar. Dan berikan subscribe Anda dan bunyikan lonceng notifikasinya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.